Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dengan NIM B2C021001, Program Studi S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini, dengan judul Uji Coba Alat Destilasi Sederhana dari Barang Bekas, saya akan menjelaskan hasil yang didapat dari uji coba alat destilasi tersebut. Sebelum itu, mari bahas sedikit terkait destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan zat dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Kemudian, pada percobaan kali ini yaitu dengan destilasi sederhana di mana untuk memisahkan dua cairan dengan titik didih yang berbeda secara signifikan. Contohnya, air dan alkohol. Kemudian ini adalah rancangan awal alat destilasi yang akan kelompok saya buat. Alat destilasi di atas semuanya memanfaatkan barang bekas yang mudah didapat walaupun ada beberapa alat yang cukup sulit dicari, yaitu pompa akuarium. Dan gambaran alat tersebut cukup menarik karena bisa menggantikan semua fungsi alat praktikum destilasi yang ada di laboratorium. Kemudian, ini adalah alat yang sudah dibuat. Namun, dari alat tersebut masih ada kekurangan karena masih menggunakan penyangga dari tripod bekas karena saat pembuatan alat, bahan untuk penyangga belum menemukannya. Serta pada alat tersebut masih ada kekurangan seperti kondensor yang rawan mengalami kebocoran. Kemudian, pembuatan alat destilasi yang pertama, siapkan alat dan bahan, dan lubangi tutup botol dan bagian bawah botol, kemudian masukkan selang ke lubang yang sudah dibuat. Kemudian, berikan lem pada semua lubang yang sudah dibuat untuk meminimalisir air bocor. Lalu lubangi pada bagian tutup botol UC1000 sebagai tempat untuk labu alas bulat dengan lubang kecil agar air dapat keluar menuju kondensor setelah dilakukan pemanasan. Lalu sumbu api atau kompor dibuat dalam botol UC1000 menggunakan tali pramuka dengan menggunakan spiritus. Kemudian ini alat yang digunakan pada saat uji coba. Namun pada saat diuji coba ada beberapa kekurangan seperti sumbu api yang tidak konstan sehingga saat pemanasan menjadi lama serta labu yang bocor karena di bagian atasnya masih ada sela-sela kosong sehingga ketika pemanasan air menjadi tumpah-tumpah serta yang menjadi kekurangan pada alat destilasi pada uji coba kali ini juga pada selang yang tertekuk. Pada alat uji coba final juga masih ada kekurangan, yaitu sumbu api tidak konstan karena tidak adanya udara di dalam kaleng, serta labu bocor akibat memakai isolasi, sehingga saat pemanasan, uap menjadi keluar sehingga hasil yang didapatkan sedikit. Kekurangan dan perbaikan alat destilasi yang pertama, kondensor yang rawan bocor, selang yang tertekuk, labu bocor yang semula menggunakan bohlam sebagai lampu diganti menggunakan botol UC1000. Kemudian sumbu api yang tidak konstan, kemudian diperbaiki diganti sumbu tali pramuka dan menggunakan spiritus. Kemudian penyangga yang kurang kokoh semula menggunakan tripod bekas diganti dengan papan kayu sebagai penyangga. Bahan yang akan digunakan yaitu minuman beralkohol, aquades, dan es batu. Siapkan minuman beralkohol dan masukkan ke dalam gelas beker. Kemudian buang CO2 pada minuman beralkohol dengan cara menuangkan dari gelas beker satu ke gelas beker lainnya. Pipet 50 ml sampel minuman beralkohol, kemudian masukkan sampel ke dalam botol UC1000. Lalu tambahkan aqua secukupnya. Kemudian lakukan destilasi dengan kondensor yang sudah terisi es batu dan amati tiap tetes pertama awal destilasi hingga selesai destilasi. Lalu timbang piknometer kosong. Setelah itu tuangkan 50 ml aquades ke dalam gelas beker, kemudian masukkan ke kulkas. Destilat yang sudah dihomogenkan sampai tanda batas juga dimasukkan ke kulkas.
Setelah suhu Aquades 15 derajat Celcius, masukkan ke dalam piknometer. Sambil menunggu suhu 19 derajat Celcius, piknometer dilap dengan tisu agar tidak ada embun sehingga tidak mengganggu hasil penimbangan. Lalu timbang saat sudah mencapai suhu 20 derajat Celcius. Kemudian destilat yang suhunya sudah 15 derajat Celcius dipindahkan ke dalam gelas beker agar memudahkan saat dimasukkan ke piknometer. Lalu setelah dimasukkan ke piknometer, ditimbang saat sudah mencapai suhu 20 derajat Celcius. Pengamatan waktu destilasi, yaitu waktu proses destilasi pukul 10.24, kemudian sampel mendidih pada pukul 10.26, kemudian sampel mulai menetes pada pukul 10.28, dan setelah proses destilasi pukul 10.48. Jadi total waktu destilasi yaitu 24 menit. Data timbang sampel dan perhitungan. Yang pertama, berat Aquades, yaitu Pigno plus Aquades dikurangi Pigno kosong, di mana Pigno plus Aquades 58,231 gram dikurangi 33,316 gram, hasilnya 24,915 gram. Kemudian berat destilat, yaitu Pigno plus destilat sebesar 57,908 gram dikurangi Pigno kosong 33,316 gram, hasilnya 24,592 gram. Kemudian dicari BJ destilat dengan rumus berat destilat dibagi volume destilat atau berat Aquades. BJ destilat sama dengan 24,592 gram dibagi 24,915 gram, hasilnya 0,9870. Jadi pK etanol persen V per V sama dengan 9,4%. Didapatkan BJ destilat yaitu 0,9870. Jadi bisa dilihat dari tabel kesetaraan berat jenis dengan kadar etanol, persen B per B, dan persen V per V pada suhu 20 derajat Celcius. Sehingga bisa dilihat yaitu dari bobot jenis 0,9870 dihasilkan yaitu persen V per V sama dengan 9,4. Sehingga pK etanol persen V per V sama dengan 9,4%. Jadi kadar alkohol yang didapat yaitu 9,4% dari kadar aslinya yaitu 19,65%. Kesan dan pesan. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran dasar pemisahan analitik sangat menyenangkan, serta metode pembelajaran yang diajarkan membuat mudah dalam memahami materi yang sangat banyak. Walaupun materi yang diajarkan banyak, tapi menjadi paham kembali karena dijelaskan kembali oleh dosen pengampu mata kuliah DPA. Serta dari pembelajaran ini jadi tahu bagaimana kerjasama antar kelompok dalam membuat alat. Kemudian pesannya, semoga untuk kedepannya metode pembelajaran yang diajarkan tidak hanya membuat alat destilasi saja, tetapi bisa juga dengan membuat alat-alat lain. Sekian penjelasan dari hasil uji coba alat destilasi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.